ada yang namanya sifat Archimedean ya. Nah, sifat Archimedean ini adalah salah satu sifat yang penting yang menghubungkan antara bilangan real dengan bilangan asli ya. Nah, mari bagaimana bunyinya? Mari kita baca saja. Sifat Archimedean. Jika X anggota R, maka ada bilangan asli NX yang tergantung terhadap X ya. Jadi ada X anggota R, jadi NX itu bilangan asli, sehingga X ini kurang dari atau sama dengan NX. Nah, jadi artinya setiap kamu mengambil bilangan real, pasti kamu bisa menemukan bilangan asli yang lebih dari bilangan tersebut. Nah, oke, jadi ini adalah bunyi dari sifat Archimedean. Dalam beberapa hal ini akan sangat kepake ya, berarti dihafal juga nih teoremanya nih. Andaikan sebaliknya, ada X anggota R, sehingga untuk setiap N anggota N, X lebih dari atau sama dengan X. Artinya X adalah batas atas N. Betul ya? Oh, ini dimisalkan sebaliknya gitu ya, menggunakan kontradiksi. Berarti kan ada sehingga untuk setiap N, X itu menjadi ini. Artinya X adalah batas atas N. Sehingga ada MN. Akibatnya ada M anggota N, sehingga sub N dikurang 1 itu ya, karena ada batas atas berarti dia mengasumsikan ada supremumnya. Katakanlah supremumnya adalah sub N. Nah, jadi karena dia supremum, berarti kalau dikurang 1 itu pasti bukan supremum lagi ya kan, karena dia supremum itu akan terkecil. Jadi kalau dikurang lagi tuh nggak bisa lagi, mentok sudah. Sehingga kalau dikurang 1, dia akan ada bilangan yang karena bukan batas atas lagi, maka ada bilangan minimal 1 bilangan asli yang lebih dari sub N dikurang 1. Nah, kalau satunya diseberangkan menjadi sub N lebih kurang dari sama dengan M plus 1. Nah, M plus 1 itu adalah bilangan asli. Padahal di sini supremum N adalah bilangan asli terbesar. Tapi yang jadi masalah adalah sub N kurang dari M plus 1. Nah, berarti kontradiksi dengan definisi supremum tersebut. Oke, jadi harus diingkar. Artinya ada untuk setiap anggota X anggota R ada bilangan N X yang lebih dari N, yang lebih dari X gitu. Oke. Nah, akibatnya adalah, wah ini sudah ada masuk barisan nih. Oh, barisan nanti deh. Jadi barisan ini adalah infimum dari himpunan 1 per N dari 1 sampai tak hingga. Jadi isinya adalah, himpunan ini adalah 1 setengah sepertiga gitu ya. Nah, ternyata himpunan tersebut yaitu 1 per N dari 1 sampai tak hingga ini infimumnya adalah 0. Nah, ini ya. Oke, jadi yang ini diingat ya, infimum dari 1 per N itu sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, untuk setiap epsilon positif ada N, ini varian. Nah, akibat 4 dari 14 ini adalah varian dari Archimedean property atau sifat Archimedean tadi. Untuk setiap epsilon positif ada N epsilon, sehingga 1 per N epsilon itu kurang dari epsilon, dan 1 per N epsilon itu adalah 0, lebih dari 0. Sudah jelas ya. Jadi setiap kita ambil epsilon yang kecil sekali, itu kamu tetap bisa dapatkan bilangan asli yang sangat besar, sehingga 1 per bilangan asli tersebut akan lebih kecil daripada bilangan epsilon tersebut. Jadi ini varian dari sifat Archimedean. Ya, ada 2 berarti ya. Ada yang tadi, setiap kita bilangan asli mengambil sangat besar, pasti ada yang lebih besar lagi. Setiap kita ngambil bilangan real yang sangat besar, pasti ada bilangan asli yang lebih besar. Nah, ini kebalikannya. Setiap kita mengambil bilangan real yang sangat kecil, pasti ada bilangan asli, sehingga 1 per bilangan asli tersebut ya, seperti itu ya. Akibat 4 dari 15 akibat 4/15 adalah, nah ini varian yang lain. Untuk setiap Y positif
ada N yang anggota N, sehingga Y itu berada di antara N Y-1 Y N Y. Nah, ini ada buktinya ya. Oke, ada buktinya. Jadi tadi ada bilangan yang sangat besar, ada yang lebih besar lagi, bilangan yang sangat kecil, ada yang lebih kecil lagi. Yang ini setiap bilangan yang positif selalu ada 2 bilangan asli di antaranya. Nah, itu ya. 3 sifat Archimedean. Dihafal, bosku. Oke. Kita lihat buktinya. Dibentuk EY di mana M anggota N, himpunan EY itu adalah M semua bilangan asli di mana Y itu kurang dari M. Ya. Nah, ini terbatas atas oleh apa? Oleh apa ini? Kayaknya terbatas apa ini? Terbatas atas. Oh, nggak ada nih. Wow. Ini terbatas atas oleh Y ya? Bukan. Ini anggota. Ini bukan terbatas atas sih. Terbatas bawah kayaknya ya. Oh, ini buktinya nggak selesai nih. Ya udah, biar aja deh. Kita masuk ke pembahasan baru, yaitu interval lagi. Bukannya sudah tadi ya? Sudah nih kalau nggak salah nih, sudah nih. Nah, sudah kalau nggak salah nih. Interval kan yang ini ya. Oh, kada boleh karena saya pakai baju baru. Oke. Kena. Dok. Dok. Buka aja. Oke. Interval sudah ya. Kalau nggak salah sudah ya interval ya. Waduh, bulunya minta ampun bulunya bertebaran. Oke. Interval nih sudah ada nih interval nih. Kemarin, kan sudah ada ya interval ya. Kita sudah bahas interval nih. Kok ada lagi ya dibahas interval ya? Oh ya, anggap ulang aja ya. Kita akan membahas yang namanya interval bersarang, guys. Makanya ini ya, kita bahas kembali. Oke, nggak apa-apa. Interval bersarang atau nested interval. Ini sudah ya. Saya pikir sudah saya bahas di video sebelumnya. Interval tak hingga. Oke. Interval negatif tak hingga, ini. Oke. Sekarang ada lemma ya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang namanya interval bersarang atau nested interval, mari kita lihat lemma 5.1 ini. Jika S anggota R sehingga mempunyai minimal 2 anggota berbeda dengan sifat. Jika X, Y kita ambil sebarang di S dengan X itu kurang dari Y, akan berakibat X, Y, interval X, Y subset X, maka S tersebut, S itu sendiri adalah interval. Saya ulang, jika S subset R, S itu himpunan bagian dari R, sehingga mempunyai mempunyai minimal 2 anggota dia. Jadi di dalam S itu ada minimal anggota yang bersifat, jika kita ambil sebarang 2 anggota dari S, berakibat dengan yang berbeda ya. Katakanlah X kurang dari Y, berakibat interval antara X dan Y itu termuat dalam S, maka S tersebut adalah interval. Oke. Buktinya gimana? Bukti akan dibagi menjadi 4 kasus. Kasus 1, S terbatas. Oke. Berarti S mempunyai supremum infimum. Misalkan B sub S dan A in S ya. Maka jelas bahwa S subset A interval AB. Betul ya? Karena dia terbatas. Kemudian akan dibuktikan bahwa interval terbuka AB itu sendiri termuat dalam S. Ya. Jika AZB, maksudnya ini adalah Z ini anggota dari interval AB ini, ya. Karena ini kan definisi interval terbuka ini kan ini ya.
Jadi kita ambil Z sebarang dalam interval ini, maka Z bukan batas bawah S. Betul. Karena kan batas bawahnya tadi apa? A ya. Nah, itu. Artinya ada X anggota S sehingga X kurang dari Z karena bukan batas bawah. Dengan alasan yang sama diperoleh bahwa ada Y anggota S bahwa Z kurang dari Y karena dia bukan batas atas juga. Jadi bukan batas atas, bukan batas bawah. Jadi Z itu anggota interval X, Y. Akibatnya Z sendiri anggota S karena Z merupakan bilangan real sebarang. Oh, bukan. Gini. Akibatnya Z anggota S kenapa? Karena sifat ini. Nih. Ya. Berarti Z ini anggota S juga. Karena Z merupakan bilangan real sebarang. Kan kita ambil sebarang ya. Ini. Maka A subset B sendiri itu subset S. Nah, gitu. Jadi S adalah interval. Kenapa? Karena kan S itu dijepit oleh interval tertutup dan interval terbuka. Nah, di sini kan interval terbukanya sini kan. A, B ini subset S dan ini subset AB. Mau nggak mau berarti ada dua kemungkinan. S itu adalah AB sendiri atau S itu adalah himpunan terbuka AB sendiri atau himpunan setengah buka atau himpunan tertutup. Ya, interval tertutup. Nah, itu. Kemudian bagaimana kalau dia tidak terbatas atau kasus 2 katakanlah dia tidak terbatas bawah tapi terbatas atas. Katakanlah B sama dengan sub S gitu. Hal ini berakibat bahwa S subset negatif tak hingga B kecil akan dibuktikan bahwa negatif tak hingga B yang terbuka ini ya kayak tadi juga subset S. Jika Z kurang dari B, maka Z bukan batas atas S, jadi ada Y ini anggota S sehingga Z kurang dari Y. Dengan cara yang sama kayak tadi ya. Karena S tidak punya batas bawah, berarti kan tidak setiap kita ambil X pasti ada yang lebih besar lagi, yang lebih kecil lagi. Nah, makanya ada X sehingga X itu kurang dari Z. Berarti Z itu anggota X, Y subset S. Secara sama karena hal ini berlaku untuk sebarang Z kurang dari B berdasarkan sifat tadi, sifat yang disyaratkan ini maka ini dan dia berlaku sebarang berarti dia ini tak hingga ini ya. Oke, kasus 3 katakanlah A sama dengan infimum S. Nah, caranya sama yang kayak tadi ya, analog katanya. Nah, ya kan. Kasus 4 katakanlah S tidak terbatas, akan dibuktikan S adalah R. Nah, oke. Jadi kalau S tidak terbatas mau nggak mau S adalah R, himpunan sistem bilangan real itu sendiri. Mari diambil sebarang Z anggota R. Z bukan atas dan bukan batas atas dan bukan batas bawah S. Artinya ini dan ada ini. Artinya Z anggota X yang subset S jadi S subset R. Nah, itu ya. Karena setiap anggota R merupakan anggota S. Berarti kan S subset R. Tapi karena salah R subset S gitu. Karena S itu adalah subset dari R sendiri, maka S sama dengan R. Nah, sekarang apa yang dinamakan nested interval? Definisi 5.2. Jadi nested interval itu interval di dalam interval, di dalamnya interval lagi, di dalamnya interval lagi makin ke mengecil dia ya. Nah, itu namanya nested interval. Nih, perhatikan. Interval 1, subset dari interval 2, subset dari interval 3, subset sampai interval n sampai tak hingga. Itu namanya interval bersarang. Contoh, I1 adalah 0,1, I2 adalah 0,5, I3 adalah 0/3, IN sama dengan 0/n. Jadi kayak gini dia.
bentuknya. Set bukan, setengahnya ya. Nah, setengah bagi 2 lagi, bagi 3 lagi, bagi 4 lagi, bagi ini lagi, dan seterusnya. Nah, jadi interval di dalam interval. Oke ya. Nah, kemudian teorema nested interval itu jika I1, I2 sampai IN adalah koleksi nested interval tertutup terbatas. Ingat, nested artinya tadi interval dalam interval, yang kedua tertutup, yang ketiga terbatas. Ada 3 syarat di sini. Maka ada bilangan gamma anggota R, sehingga gamma itu merupakan anggota persekutuan dari setiap interval tersebut. Jadi setiap kita ambil IN, pasti gamma itu termuat dalam IN tersebut. Bukti, karena I1, I2, IN nested, maka kan IN ini subset dari I1 untuk setiap N anggota N. Ya kan? Nested kan? Karena nested tadi, berdasarkan definisi nested. Akibatnya AN kurang dari sama dengan B1. Kenapa? Karena kan yang paling besar kan pasti paling gede sudah. AN itu pasti termuat di dalam sini. Nah, ini termuat dalam sini nih. Paling enggak di sini lah misalnya kan, atau di sinilah. Makin ke kiri makin kecil dia. Ya kan? Nah, itu. Saya masuk akal ya. Siap, bosku. Nah, jadi ini untuk setiap N, jadi himpunan AN itu terbatas atas oleh B1. Jadi himpunan ini kita himpun semuanya menjadi ini, itu terbatas atas oleh B1. Katakanlah batas atasnya adalah gamma sub AN gitu ya. Artinya AN ini kurang dari sama dengan gamma untuk setiap N. Diperhatikan untuk setiap N anggota N, AN kurang dari BN. Ya, karena N selalu di kiri, BN selalu di kanan, ya kan? Nah, maka IN nested, karena IN nested maka A1 kurang dari sama dengan A2. Dan ini juga benar, karena semakin masuk ke sini ya interval nih. Nah, yang ini A1, ini A2, dan seterusnya dia masuk ke sini. Nah, paham ya? Mudah-mudahan nggak terlalu cepat ini. Ini batas bawahnya ya, A1 nih ya. Batas bawah interval. Nah, karena dia masuk ke dalam, jadi dia semakin besar A-nya. Maka gamma sub AN, ya, supremum dari AN tersebut ini kurang dari sama dengan BN. Ya. Karena ini berlaku setiap N, maka disimpulkan bahwa gamma itu, gamma yang tadi ini, yaitu sub AN, itu bahwa itu adalah anggota persekutuan dari setiap interval. Nah, itu. Jadi seperti itu buktinya ya. Jadi ini dihafal. Jadi nested interval nih. Yang tadi apa? Nested, tertutup, terbatas, maka ada bilangan persekutuan yang merupakan anggota dari setiap interval. Oke ya, bisa ya. Oke, mungkin itu saja dari Mamang untuk yang video kali ini.